Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat serta barokahnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dengan diri semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Pada saat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita akan lanjutkan kajian hadis. Baik, kita akan lanjutkan ya ke hadis dari Abi Bakr As-Shadiq radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata khibbun, tidak akan masuk surga orang yang khibbun ya. Kemudian wala bakhilun, dan orang yang bakhil, wala sayyul malakati, orang yang kemudian mempunyai tanggungan kemudian tidak menunaikannya. Nah, ini masih berkaitan dengan hadis-hadis sebelumnya ya, berkaitan dengan orang-orang yang bakhil, kemudian tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Selanjutnya wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasamma'a haditsa qaumin, sesiapa yang mendengarkan ada pembicaraan suatu kaum, wa hum lahu karihuna, dan mereka ya membicarakan sesuatu yang dibenci, subba fi udunaihi al-unuqu yaumal qiyamati, kemudian akan ditimpakan kepada telinganya ya al-unuqu. Apa itu al-unuqu? Nanti pada hari kiamat, yakni al-qasas ayat timah ya. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah bagi mereka yang senantiasa tidak disibukkan dengan aib-aib an uyubin nas, dari aib-aib manusia ya. Ini juga penjelasannya sudah dijelaskan ya, mengenai
man satara musliman, kalau di hadis sebelumnya man satara musliman satarahu fid dunya wal akhirah, berkaitan dengan menjaga ya aib-aib manusia. Akhrajahu al-Bazzaru bi isnadin hasanin. Hadis selanjutnya adalah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadabun. Barang siapa yang saling kemudian membesarkan ya fi nafsihi, saling berbangga-bangga dirinya, wakhtalu fi misyatihi, wakhtalu itu apa ya saudara? Allah a'lam. Lati Allah wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu, Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan dia ya wa huwa alaihi ghadban, dan dia Allah Subhanahu wa taala atasnya dalam keadaan marah. Akhrajahul Hakim. Ya. Ketika orang sudah kemudian merasa besar diri ya, atau yang disebut dengan i'jab binafsi namanya ya, merasa takjub dengan dirinya, kemudian merasa diri besar diri ya, besar diri itu bukan besar, tapi besar di sini adalah pokoknya saya udah paling bisa, udah yang paling bisa segala urusan, yang lain gak bisa pokoknya. Nah ini membesarkan, dan itu maksudnya seperti itu. Nah inilah nanti orang-orang yang kemudian ya yang Allah Subhanahu wa taala akan temukan, dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan marah kepadanya. Ya, kenapa? Tidak ada yang paling besar ya, tidak ada yang berhak untuk sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manusia ya, apa yang bisa kita sombongkan, apa yang bisa kita banggakan, sedangkan kita lahir tidak membawa apa-apa, dan meninggal pun kita tidak akan membawa apa-apa kecuali apa? Kecuali amal soleh yang akan kita bawa. Ya, dulu mungkin ketika di dunia yang dia punya apa segala macam, ya jabatan dia punya, harta dia berlimpah, ya akan tetapi ketika meninggal apa yang dibawa hanya selai beberapa lembar kain kafan ya, dengan ukuran tanah yang hanya 1 kali 2 meter paling lebar ya. Maka tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini ya. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak patut kita sombongkan ya, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahul Hakim wa rijaluhu thiqat. Kemudian An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa. Yang tergesa-gesa itu merupakan salah satu ya godaan syaitan. Ya, tergesa-gesa. Bahkan ketika kita mau sholat pun ya, ini bentar lagi imam mau ruku ya, kemudian kita menjadi tergesa-gesa, waduh ya, wudunya pak-pik-pak, sendalnya pak-pik-pak, lari sampai dari rumah misalnya ke Masjid Al-Hikmah agar apa ini, agar tidak ketinggalan 1 rakaat. Dia lari kemudian sampai ngos-ngosan ya, capek kan, habis lari ngejar sholat. Nah, maka itu juga
tidak diperkenankan. Walaupun kita tertinggal, ya karena ada uzur syar'i misalnya, ya saya terlambat itu kan karena misalkan ada buang hajat misalnya, ya sehingga terlambat. Nah itu tidak perlu kemudian kita merasa pokoknya saya nggak mau ketinggalan 1 rakaat. Ya tidak juga seperti itu. Ya ibadah itu bukan karena nafsu. Ya ibadah itu bukan karena hawa nafsu. Ya kalau kita tertinggal, ya nggak apa-apa aja seperti biasa. Itu dalam sholat. Ya apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Tapi juga bukan berarti mengulur-ulur waktu. Bedakan antara tergesa-gesa dengan mengulur-ulur waktu. Ya, kalau mengulur-ulur waktu, santai aja, gitu kan. Gak ada agenda apa, gak ada kegiatan apapun. Ya, kemudian nanti aja. Itu bukan tidak tergesa, itu bukan tergesa-gesa. Ya, karena mengulur-ulur waktu, ya kemudian akhirnya apa? Kalau tidak masuklah yang sekian dihukum baru. Nah itu bukan tergesa-gesa itu mah, ya itu bukan tergesa-gesa. Kalau itu mah mengulur waktu. Bedakan antara tergesa-gesa dengan sengaja mengulur waktu, ya. Tergesa-gesa atau mengulur waktu itu sama saja minasyaiton, al-ajalatu minasyaiton. Ya, mengulur waktu juga termasuk godaan daripada setan. Ya. Akhrajahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi wa qala hasan. Kita cukupkan dulu hadisnya sampai di sini, ya. Semoga beberapa hadis ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita, ya, mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan menjaga aib, kemudian menjaga diri dari sifat sombong, ya. Kemudian juga hal yang sifatnya amaliyah, ya, tergesa-gesa, ya tidak usah tergesa-gesa, dan jangan juga mengulur waktu. Dua-duanya merupakan minasyaiton. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.